Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Menjelang momen Jumat Agung dan Paskah, maka saya mengajak kita untuk merenungkan kehidupan pertobatan kita di hadapan Tuhan dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu Saudara, apakah artinya menjadi orang Kristen? Sederhananya, menjadi orang Kristen berarti menjadi pengikut Kristus dan menyatakan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Dan setelah kita menjadi orang Kristen, bahkan mungkin ada dari kita yang sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, maka pertanyaannya, sudahkah kita mencerminkan kehidupan sebagai orang Kristen itu sendiri? Berstatus sebagai Kristen dan hidup sebagai Kristen adalah dua hal yang berbeda. Yang namanya status bisa kita cantumkan dan pamerkan. Di KTP kita pakai kalung salib. Tetapi kalau hidup sebagai orang Kristen, itu berbicara soal identitas, jati diri, bicara soal sebuah kesadaran dan refleksi diri. Bagaimanakah hidup yang dijalani itu betul-betul diusahakan untuk sesuai dengan kebenaran Kristus. Ada satu kata yang dipakai Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 tadi, yaitu kata berubahlah. Nah, kata berubah ini berasal dari kata Yunani metamorpho, yang artinya perubahan rupa atau bentuk. Kita tahu beberapa binatang mengalami metamorfosis, seperti kupu-kupu, katak, nyamuk. Mereka mengalami perubahan bentuk secara bertahap. Dan demikian juga dengan kita. Kita pun mengalami metamorfosis yang kita sebut sebagai transformasi hidup, yaitu sebuah perubahan radikal baik secara cepat maupun bertahap untuk memampukan kita sebagai manusia berdosa dapat kembali melakukan hal yang benar menurut pandangan Tuhan. Transformasi pertama adalah ketika kita lahir baru, di mana kita mengalami perubahan status dari orang berdosa yang seharusnya berakhir pada murka Allah menjadi orang berdosa yang dibenarkan Allah dan dianugerahkan keselamatan hidup kekal. Selanjutnya, setelah menerima kelahiran baru itu, maka hari demi hari kita akan dimampukan Roh Kudus untuk mengalami perubahan sikap, perubahan karakter, pertumbuhan kerohanian yang dibarengi dengan ketekunan dan kedisiplinan. Dan kemudian, dari diri yang diubahkan ini pun akan mencari lingkungan yang membangun. Bahkan tidak hanya membangun buat dirinya, kita pun akan rindu untuk menjadi pribadi yang memberikan dampak untuk mengubah dan membangun orang lain di sekitar kita. Tetapi sayangnya, tidak semua orang Kristen yang setelah mengalami kelahiran baru itu menunjukkan perubahan signifikan dari hidup lamanya. Mengapa? Karena pertobatan itu tidak diusahakan dengan sungguh-sungguh dan kurangnya kesadaran akan keberdosaan diri di hadapan. Bapak Ibu Saudara, mengakui akan keberdosaan diri inilah yang dilakukan oleh salah seorang penjahat yang tersalib di sebelah Tuhan Yesus. Saya yakin penjahat itu tidak berencana untuk mati di hari itu dengan cara tersalib. Saya rasa tidak ada yang mau juga disalib. Tetapi ketika kematian sudah di depan mata, maka penjahat ini pun menyesali hukuman yang diterimanya dan dosa-dosa yang sudah diperbuatnya. Lukas 23 ayat 40 mencatat penjahat ini berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Maka penjahat ini dia sadar bahwa dirinya patut dihukum dan layak menerima hukuman yang setimpal. Karena itu, Tuhan melihat ketulusan penjahat ini dan Tuhan Yesus pun memberikan pengampunan kepadanya. Menyadari keberdosaan diri dan butuh pengampunan Tuhan, maka itulah titik awal pertobatan. Tetapi biarlah kita tidak berada dalam kondisi seperti penjahat yang tersalib tadi. Sudah berada di ujung tanduk,
di waktu yang dekat dengan akhir hidup baru memutuskan untuk bertobat. Maka selagi masih ada kesempatan, mari tunjukkan hidup yang sungguh-sungguh bertobat, menunjukkan sebuah perubahan hidup yang radikal sebagai pribadi yang sudah ditebus lunas oleh Kristus. Maka mari kita mengevaluasi diri masing-masing. Dalam hal apa kita lemah dan akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa? Dan kemudian, apakah yang menjadi komitmen dan usaha kita untuk bisa mencerminkan kehidupan yang mengalami perubahan dan pertobatan sejati? Sekali lagi, mari kita mengingat, menyadari siapa diri, yaitu hanyalah manusia berdosa yang butuh pengampunan Tuhan. Itulah titik awal pertobatan kita. Biarlah kita terus memiliki kesadaran akan siapa diri kita ini di hadapan Allah. Kita hanyalah manusia berdosa. Begitu kita terlena dengan hidup di dunia ini, yang gak mau peduli sama Tuhan, gak mau tahu apa kata Tuhan, maka siapa yang tahu apa akan terjadi selanjutnya kepada kita? Kita tidak tahu. Karena itu kita yang sudah ditebus, sudah dicintai Tuhan sebegitu dalamnya sampai mati di kayu salib, maka biarlah kita pun gak nanggung hidup buat Tuhan. Biarlah kita pakai kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan sampai sekarang ini untuk terus memperbaiki diri, sungguh bertobat dan berubah. Tidak lagi hanya jadi orang Kristen sekadar status, tetapi memaknai status itu sebagai identitas diri, berusaha hidup sebagai umat yang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Karena hanya dengan kekuatan-Mu kami akan mampu menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan kami sebagai orang percaya. Ampuni kami Tuhan yang masih terus mengulang dosa yang sama, masih terus melakukan perbuatan yang mendukakan hati-Mu. Sekali lagi Tuhan, berbelas kasihanlah pada kami. Terangi hati kami supaya kami sungguh-sungguh menyadari keberdosaan kami. Dan tuntunlah kami dalam pertobatan yang sejati. Kiranya Tuhan yang menjadi kerinduan kami, hidup kami yang kami tunjukkan di dunia ini, itu sungguh mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang tahu berterima kasih atas cinta yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami satu hari ini untuk bertahan di dalam hidup yang menunjukkan perubahan sesuai dengan kehendak dan keinginan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.